Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ki Anom Sumedang. Kali ini kita akan membahas tentang masalah pengobatan jerawat secara doa dan alami. Kenapa saya membahas masalah jerawat? Karena ada beberapa pasien yang datang ke tempat saya. Dulunya dia nggak sengaja ingin mengobati jerawat, tapi hanya untuk membuka aurat pengasihan. Dia mengeluhkan bahwa dia udah mengobati jerawat sampai berapa puluh juta, ada jutaan, ada puluhan juta. Ada yang pernah sampai 2 tahun ke medis, masih tetap aja ya, tumbuh lagi. Oleh saya coba bawa mawar merah dan putih, kata saya. Kalau bahasa Sunda mah kemang ros, mawar, bawa tiga buah. Oleh saya doakan, selang 1 minggu dia mengkonfirmasi bahwa alhamdulillah jerawatnya sembuh. Saya juga nggak tahu kok bisa sembuh. Nah, terus ada lagi datang lagi sama, dia mengeluhkan, saya itu perempuan kebanyakan punya jerawat batu, bagaimana Ki mengobatinya? Kata saya coba bawa mawar merah atau putih, bagusnya keduanya, bawa air. Dan itu saya doakan buat minum dan mandi. Selang beberapa hari alhamdulillah sembuh, sampai sekarang bagus sembuh. Jadi oleh karena itu saya ingin membagi trik-tip untuk penyembuhan jerawat ini biar bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Pertama, untuk jerawat kita pakai cara doa dulu. Untuk pakai cara doa biasanya disediakan mawar itu bunga ros atau yang merah atau yang putih. Nah, itu jumlahnya ganjil, 1, 3, 5 atau 7 buah. Disediakan di baskom atau ada air biasa, air putih. Terus biasa tawasul bolehlah, hadiah ke Rasulullah, kasih Abdul Qadir, para wali, kalau siapa saja. Terus setelah itu baca sholawat. Untuk sholawat banyak macamnya, boleh sholawat nariyah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang penting sholawat jumlahnya 313. Udah baca sholawat, kita memohon kepada Allah, memohon kesembuhan, biar ada aura cahaya. Udah beres memohon minta sama Allah, baru baca syahadat 3 kali. Itu air dipakai buat cuci muka pagi dan sore. Kalau udah habis bikin lagi. Nah, untuk minum juga boleh. Kalau minum berarti di aqua atau air masak. Yang tadi masak, masukkan mawar, baca tadi sholawat 313, dan terakhir syahadat 3 kali. Tapi berdoa dulu tetap sama Allah, minta kesembuhan, baru diminum. Jadi buat minum dan mandi. Selain dengan tadi, kalau kita mandi, kalau kita cuci muka, baca sholawat 3 kali. Kalau masalah Muhammadin wa ala Muhammadin, Allah Muhammadin wa ala Muhammadin, terus syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dibuat untuk cuci muka. Terus aja. Insya Allah selain kita dapat mengeluarkan aura cahaya, juga bisa untuk menyembuhkan jerawat. Selain doa tadi, tetap kita harus menjaga pola makan. Karena kebanyakan jerawat itu disebabkan oleh makanan kita yang gak menjaga, seperti makanan pedas, makanan yang mengandung lemak. Terus orang tersebut kebanyakan punya lambung. Kalau asam lambung meningkat, biasanya itu akibat asam lambung meningkat mengakibatkan kepada jerawat. Banyak yang terjadi. Atau pikiran, dari pikiran juga, pola pikiran kita stres, banyak pikir ini atau apa saja, malah asam lambung meningkat, jerawat juga tumbuh. Jadi pola pikir di sini kita harus menjaga, karena orang yang jiwanya bebas cenderung santai, enjoy, malah jerawatnya juga jarang tumbuh. Terus aura wajahnya juga memancarkan daya tarik. Kalau orang yang bebas, beda dengan orang yang memelihara penyakit hati, iri, dengki, sombong atau apa, rubat wajahnya juga, terus jerawatan, ya udah komplit. Jadi diusahakan hidup bebas, enjoy. Masalah apapun, masalah itu bukan dipikirkan tapi dijalani.
apapun yang terjadi kita hadapi. Jangan dipikirkan, kalau dipikirkan terus malah tambah rubat, malah tambah masalah yang baru. Terus maaf, ada lagi untuk yang belum menikah terutama laki-laki, seperti suka gemar onani atau coli atau gitu, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Kenapa? Karena dia menimbulkan, onani itu menimbulkan daya hayal yang tinggi, orang banyak melamun, akibatnya apa? Wajah banyak lemak, timbullah jerawat. Itu juga harus dikurangi, karena semakin banyak menghayal, asam lambung meningkat, malah jerawat malah banyak. Hindari masalah itu. Terus usahakan pola makan seperti sayur-sayuran yang bagus itu pare, atau bahasa Sunda mah paria. Emang pahit, tapi itu bagus untuk peredaran tubuh. Bisa ngambil pare beli di pasar, atau kita punya nanam sendiri. Kalau di kampung-kampung banyak yang nanam, itu bisa dibuat jus, atau bisa dibikin lalaban, dikukus, dibuat lalaban, itu bagus, Bo. Jadi kalau pare itu bisa melancarkan peredaran darah dan bisa untuk detok tubuh dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Bisa juga jus pare atau jus brokoli bisa, jus wortel juga bisa. Tapi yang penting jangan terlalu banyak, tapi disiplin, mau 1 hari sekali, tiap hari, insya Allah kita akan merasakan perbedaan. Ada lagi, kalau di kampung pada zaman dulu banyak makan lalaban seperti antanan, atau bahasa Indonesianya pegagan besar. Yang bagus pegagan kecil. Kalau dibuat lalaban itu pegagan kecil bisa menimbulkan aura bercahaya. Jadi ketemu ke aura tubuh, muka kita bercahaya. Karena di Pasunda dulu ada istilah menarik, daya tarik. Jadi orang itu sebenarnya bukan cantik atau jelek atau apa-apa, tapi meskipun jelek tapi punya daya tarik. Orang itu senang gitu. Kalau malahan ada orang yang mau cantik, mau tampan, tapi nggak daya tarik. Itulah sebenarnya auranya tertutup. Jadi bagaimana kita meskipun wajah pas-pasan punya daya tarik terhadap lawan jenis, itu yang dipentingkan. Jadi pola pikir, makanan, gaya hidup kita harus jaga. Kalau ingin jerawat kita bagus, penampilan kita bagus, itu harus disiplin. Karena kalau ingin sehat, tetap kita harus disiplin di dalam makanan, apapun pola hidup dan pikiran. Banyak sebenarnya untuk mengobati jerawat, tapi saya kali ini hanya membahas masalah doang. Jadi intinya, kalau metode saya pakai, siapkan air putih, mawar, didoain baca salawat, bagusnya 313, salawatnya bebas, tapi yang bagus yang banyak kalau masalah Muhammadin atau salawat nariyah juga boleh. Terus berdoa sama Allah, ya Allah saya minta gimana, mau sembuh atau minta apa, baru baca syahadat 3 kali. Terus ada lagi, paling bagus itu minum air putih, karena minum air putih juga bagus buat untuk kesehatan. Nah di sini banyak orang yang menyepelekan khasiat dari air putih. Sebenarnya air putih bagus untuk kesehatan. Ya, contoh, saya pernah kedatangan tamu, dia udah tua, hampir 60 tahun. Pak, saya suka ibaratnya kejantannya udah kurang perkasa, bagaimana? Kata saya begini, coba aja gini, minum air putih sebelum tidur 3 gelas atau 5 gelas. Nah, udah gitu bangun tidur minum juga air putih. Emang sih resikonya kalau mau tidur minum air putih, kadang-kala kita tengah malam banyak kencing, itu resiko, nggak apa-apa. Tapi itu kan mencuci ginjal. Setelah 3 bulan ketemu, dia bicara, alhamdulillah, dia malah perkasa lagi, jantan lagi. Nah, jadi minum air putih itu bagus buat kesehatan. Jadi orang yang suka jerawat juga dianjurkan untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Bagusnya mau tidur 3 gelas minimal minum air putih, bangun tidur minum lagi air putih, terus aktivitas sehari-hari juga baiknya minum air putih, karena ini baik buat kesehatan gitu. Terus selain minum air putih, olahraga juga. Tapi olahraga juga kalau lagi badan gemuk, malah kadang-kala di dalam tahap untuk
menguruskan badan kadang-kala banyak lemak yang keluar, ada juga yang jerawatan. Jadi selain olahraga diimbangi dengan minum jus tomat, tapi yang bagusnya jus pare sih, jus pare, brokoli atau apa saja yang sifatnya mengandung serat, itu bagus untuk kesehatan dan untuk jerawat. Terus sering cuci muka, atau kalau orang muslim gampang perbanyak wudhu. Jadi orang yang melakukan wudhu bersih juga dan aura wajahnya bercahaya, punya daya tarik buat orang lain. Atau orang yang sufi, orang tarekat, ada yang namanya tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah itu semacam senam untuk kepala, dia menggeleng-gelengkan kepala, itu bagus. Makanya saya pernah datang ke pesantren di Tasik, pengamal tarekat Qadariyah itu wajahnya itu bercahaya, punya daya tarik, karena ya dia berzikir mengandung nur, terus olahraga kepala juga, jadi banyak manfaat dari zikir jahar atau zikir la ilaha illallah yang dengan menggelengkan kepala. Itu bagus buat aura dan untuk kesehatan, mengobati jerawat, apalagi dengan zikir. Jadi boleh, mau zikir silahkan, mau pola makan silahkan, mau mencoba dengan air mawar tadi silahkan, itu nggak mubazir, insya Allah manfaat. Jadi yang terutama mawar putih dan mawar merah. Sebenarnya untuk pengobatan jerawat yang kecil itu pakai mawar putih, untuk yang gede jerawat batu pakai mawar merah. Tapi dua-duanya aja, jumlahnya ganjil, disiapkan. Buat cuci muka, coba lakukan selama 1 minggu berturut-turut. Jadi tiap hari dua kali sehari, mau pagi sore cuci muka, terus besoknya lagi, terus siapkan lagi buat minum. Jadi buat minuman dimasukkan, dionakan, dan buat minum. Jadi minumnya jangan sedikit, harus banyak air putihnya, biar bagus juga buat kesehatan. Perbanyak sholawat, karena sholawat itu bagus buat meningkatkan aura tubuh biar bersinar. Perbanyak sholawat, bebas banyak. Jadi sholawat itu gak ditentukan sholawat ini nih, yang penting rutin perbanyak, insya Allah. Jadi apalagi kalau lagi mandi cuci muka, kalau masalah sama din wali samadin cuci muka, kalau masalah sama din wali samadin cuci muka, sallallahu Muhammad, itu boleh. Insya Allah kalau kita melanggarkan sholawat, wajah kita bercahaya. Itu salah satu metode dengan doa dan pola hidup. Jadi kalau doa, sholawat, pola hidup, makanan yang dimakan dan dijaga. Yang dijaga ya tadi makan pedas, yang lemak-lemak, kalau bisa, kalau yang berjerawat dihindari. Terus pola pikir, jangan banyak pikiran, stres, itu bisa juga jerawatan karena asam lambung, terutama yang punya lambung. Karena kebanyakan yang jerawatan sampai jerawat batu dia punya masalah di lambung. Jadi jaga pola makan, pikiran. Terus kalau laki-laki yang suka coli, berhenti, karena dengan coli dia banyak melamun, menghayal, otomatis asam lambung meningkat, terus wajah kurang bercahaya, kurang daya tarik, jerawat malah meningkat. Jadi satu-satunya cara, perbanyak olahraga, perbanyak zikir, sholat, ibadah, pola makan dijaga, insya Allah baik buat kesehatan, dan jerawat kita akan hilang. Sebenarnya jerawat itu gak masalah kalau pikiran kita enjoy, biarkan. Jadi bukan masalah jerawatnya, yang penting percaya dirinya kita, enjoynya kita. Karena daya tarik seseorang itu bukan karena jerawat, tapi karena aura tubuh dia. Karena kita memandang seorang yang wajahnya biasa-biasa saja, ternyata dia punya daya tarik. Tapi ada orang wajah bagus tapi kurang daya tarik. Disitulah letak kunci dari aura tubuh seseorang, daya tarik seseorang. Makanya berpengaruh. Maka di sini kita harus bisa mendukung beberapa faktor tadi biar aura kita punya daya tarik. Ya biasanya kalau daya tarik sih sangkut pautnya dengan ibadah, perbanyak zikir, sholawat, terus hati yang bebas, lapang. Karena kalau orang yang menyimpan penyakit hati, juga aura tubuhnya kelihatan. Orang yang kalau suka marah, suka emosi, wajah tubuhnya gak ada lah aura tubuhnya. Karena kalau lain dengan orang yang suka ibadah, apalagi suka tahajud, suka melanggar wudhu, kelihatan adem, melihatnya enak, memandangnya juga ke hati kita juga kena, malah membawa adem kepada hati kita. Itulah letaknya kita perlu menjaga ibadah, karena ibadah juga bisa meningkatkan spiritual kepada kita.
atau ada juga yang non muslim. Bagaimana, saya kan non muslim, boleh. Non muslim adalah dengan cara meditasi. Orang yang sering meditasi atau yoga itu bisa juga untuk memperlancar peredaran darah dan meningkatkan aura tubuh. Jadi mengosongkan pikiran, rileks, terus bisa posisi gini, rileks, kosongan pikiran, hati kita sama manteng kepada Sang Pencipta. Itu juga bisa untuk meningkatkan energi tubuh dan aura tubuh. Jadi kalau yang non muslim perbanyak meditasi, atau kalau orang itu bisa juga yoga, itu terserah, bebas. Cuman kalau yang muslim tadi dengan baca sholawat, atau yang udah menginjak sufi atau tarikat qadiriyah perbanyak dikir la ilaha illallah, itu juga bisa untuk kesehatan wajah. Itu penjelasan saya mengenai pengobatan jerawat dengan metode doa dan alami, yaitu dengan makanan, pola hidup, pola pikir. Semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di channel yang lainnya. Tetap terus di channel Ki Anum Sumedang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.